warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dalam acara Qalbun Salim NTV. Telah hadir di sini bersama saya Farah Munaya Septiani dengan Ustadz Abdul Ghani. Inilah Qalbun Salim NTV. Sudah kita ketahui bersama bahwa ziarah kubur sudah tidak asing lagi, terlebih sudah menjadi tradisi. Namun beberapa dekade belakangan ini ada sekelompok muslim yang tiba-tiba datang langsung melarang dan bahkan mengkafirkannya dengan anggapan menyembah selain Allah. Hal ini membuat kami para muslim resah dan bingung. Di sisi lain ini sudah menjadi tradisi, di lain sisi ada yang tiba-tiba melarang bahkan mengkafirkannya. Sebenarnya apa hakikat dari ziarah kubur ini? Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Ghani. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dipaparkan tadi terkait dengan tema yang akan kita angkat pada kajian kali ini, yaitu ziarah kubur. Ada dua sisi yang bisa kita sampaikan di kajian kali ini. Yang pertama adalah ziarah kubur itu sendiri secara umum merupakan satu hal yang diperbolehkan, gitu. Sesuatu hal yang jaiz, jawaz, boleh kita lakukan. Karena mengingat faedah, mengingat semacam manfaat yang ada pada ziarah kubur itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukum bil akhirah." Ziarahlah kalian ke kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan pada kehidupan akhirat. Hadis ini merupakan anjuran kepada kita semua untuk melaksanakan ziarah kubur. Ziarah yang berarti berkunjung, menengok. Kalau kubur ya makbarah, tempat disemayamkan seseorang. Berarti ziarah kubur berarti kita menengok, kita melihat, berkunjung ke tempat persemayaman seseorang yang sudah meninggal dunia. Nah, anjuran ini oleh Rasulullah SAW diberi satu alasan, diberi satu motivasi di situ, hikmah atau tujuan daripada ziarah kubur itu sendiri. Di antaranya adalah tudzakkirukum bil akhirah, mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Bahkan dalam hadis lain bukan hanya tudzakkirukum bil akhirah, ada lagi yang menyatakan bahwa yang namanya ziarah kubur itu tuzahid ad-dunya, bisa membuat orang itu zuhud. Karena mengingat akhirat, mengingat akan kematian, maka orang itu terhadap dunia bisa menghilangkan rasa ketergantungannya, ketergantungan terhadap dunia, yaitu zuhud terhadap dunia. Sehingga di dalam dia meraih keduniaan, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar maksimal penggunaannya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena efek daripada ziarah kubur itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang melarang, bahkan mengkafirkan karena dianggap menyembah kepada selain Allah, karena dianggap beribadah kepada selain Allah. Maksud di sini sebenarnya mereka yang melarang ziarah kubur yang model seperti ini, yang dimaksud larangan di sini adalah ziarah kubur yang mengandung unsur tawassul. Ziarah kubur yang mengandung istighasah bi ghairillah. Ziarah kubur yang mengandung tabarruk, ngalah berkah. Ini yang dimaksud pelarangan tadi. Menurut sebagian tadi, melarang itu karena alasan
dianggap beribadah kepada Allah, itu yang ada unsur tawassulnya, ada unsur istighosah meminta tolong kepada selain Allah, ada unsur mengharap berkah. Itu yang dimaksud pelarangan versi mereka. Padahal kenyataannya tabarruk, tawassul, istighosah bi ghairillah ini masyru', merupakan tradisi yang dijalankan oleh ulama-ulama salaf, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, memberi pengajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang terus diwariskan kepada para sahabat, lalu diteruskan lagi oleh ulama-ulama salaf. Ini kegiatan yang memang sudah merupakan masyru', termasuk kategori sudah ada syariatnya. Cuman karena adanya sebagian kaum muslimin yang kurang memahami terhadap teks-teks daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kurang memahami terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengklaim bahwa perbuatan-perbuatan itu terlarang. Untuk penjelasan terkait dengan tabarruk, untuk penjelasan terkait dengan istighosah bi ghairillah, meminta tolong kepada selain Allah, untuk penjelasan terkait dengan tawassul, ini pemirsa bisa lihat pada penjelasan kami di episode-episode sebelumnya. Itu secara gamblang satu episode terkait dengan tawassul, satu episode terkait dengan istighosah bi ghairillah, meminta tolong kepada selain Allah, satu episode terkait dengan mengharap berkah. Insya Allah kalau jenengan semua mendengarkan dengan seksama dalil-dalil yang kami paparkan, insya Allah kita akan paham dan mana yang masuk kategori terlarang dan mana yang masuk kategori disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perlu kita garis bawahi tadi, sebagaimana disampaikan Nanda Farah tadi, bahwa yang terlarang yang dimaksud di sini adalah ziarah kubur yang mengandung unsur tawassul, yang mengandung unsur tabarruk atau mengharap berkah, dan yang mengandung unsur istighosah bi ghairillah. Ini yang masuk kategori apa ya istilahnya, ada sebagian kaum muslim yang berbeda pemahaman. Tapi secara umum kalau ziarah kubur itu cuman sekedar kita berziarah, berkunjung, terus mendoakan yang meninggal, sahibul maqbarah, ini semua kalangan menganjurkan. Bahkan mereka yang melarang, menganggap syirik tadi itu juga menganjurkan untuk ziarah kubur. Tapi ziarah kubur yang model kita berziarah terus mendoakan gitu aja. Jadi yang menjadi persoalan, yang menjadi perselisihan di sini adalah ziarah kubur yang mengandung unsur tabarruk, yang mengandung unsur istighosah bi ghairillah, dan yang mengandung unsur tawassul. Ini yang menjadi problem dan sudah kami jelaskan pada episode-episode sebelumnya. Ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil tentang anjuran kita berziarah ini sebenarnya banyak sekali. Di antaranya tadi saya katakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Pertama, ziarah kubur untuk mengingatkan terhadap kehidupan akhirat. Ada hadis lain yang menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan tadi telah pernah melarang kepada umat Islam. Sebagaimana hadis tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya, kata Rasulullah SAW, pernah melarang yang namanya ziarah kubur, mengingat kondisi umat Islam masih baru menerima Islam dan kondisi keimanan masih rentan, masih lemah sekali. Sehingga kalau ziarah kubur ini diterapkan langsung, karena ziarah kubur bersifat abstrak, bersifat keimanan, ini sangat rentan sekali untuk mempengaruhi keimanan, kekokohan iman daripada kaum muslimin yang saat itu baru memeluk agama Islam, baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah melarang dulu untuk meng-off-kan dulu yang ziarah kubur, pinggirkan dulu. Keimanan dimantapkan dulu. Nah, sehingga setelah mantap, kokoh kondisi iman
kaum muslimin pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW ala fazuruha. Sekarang Rasulullah membolehkan yang namanya ziarah kubur. Perlu kita garis bawahi, Rasulullah SAW memberikan lampu hijau untuk kebolehan terkait dengan ziarah kubur ini. Tentunya ada aspek positif di situ. Ada aspek yang penting sekali buat penempaan mentalitas kita, penempaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada keimanan kaitannya dengan hari akhirat. Hari akhirat. Pantas Rasulullah SAW zurul kubur, ziarah kalian terhadap kuburan. Untuk apa? Fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur itu adalah tudzakkirukum bil akhirah, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Bahkan ada yang mengingatkan kepada kematian, dalam hadis lain disebutkan mengingatkan kepada kematian. Oleh karena itu Rasulullah memang sengaja memberikan arahan kepada kita untuk ziarah kubur dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu kita akan perdalam lagi kaitannya dengan ziarah kubur ini. Untuk sementara kita kembalikan kepada Nanda Farah. Baiklah Ustadz, penjelasan akan dilanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Qalbun Salim NTV. Mari kita simak penjelasan lanjutan dari ziarah kubur. Monggo Ustaz. Melanjutkan keterangan saya tadi terkait dengan ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian ada semacam izin dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan daripada ziarah kubur ini. Ternyata hadis Rasulullah SAW juga ada yang mendukung hadis ini tentang anjuran terhadap ziarah kubur. Di antaranya adalah Rasulullah SAW tatkala beliau di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengajarkan tatkala beliau waktunya berkunjung di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengajarkan kepada Siti Aisyah tentang adab atau tata krama tatkala kita melakukan ziarah kubur. Di antaranya adalah doa. Rasulullah mengajarkan doa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita mau masuk ke areal pekuburan, hendaklah kita berdoa. Assalamualaikum ahlad diyar. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin, minal mu'minina wal muslimin, ya. Ini anjuran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum ahlad diyar, ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini hadis riwayat Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu anha diajari Rasulullah SAW untuk berziarah, untuk melakukan ziarah, dan di situ ada anjuran supaya kita berdoa. Bukan hanya doa di situ, tapi coba kita amati kalimat awalnya, assalamualaikum, salam sejahtera buat engkau wahai penduduk ahlud diyar, penduduk yang ada di areal pemakaman itu. Ini membuktikan ya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan atau mengucapkan salam. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya, ini membuktikan bahwa yang namanya orang-orang yang sudah meninggal ini jangan dianggap sudah hilang, tidak ada. Di situ ahlad diyar, semacam perkampungan arwah yang sudah meninggal di situ. Ya meskipun sebagaimana riwayat-riwayat yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa yang sudah meninggal dalam keadaan baik ada tempatnya tersendiri,
ya, terus yang jelek juga ada tempatnya sendiri. Tapi berdasarkan hadis ini, anjuran Rasulullah SAW untuk salam tatkala kita memasuki areal pekuburan, ini membuktikan bahwa yang namanya mayit atau jenazah itu mendengar. Buktinya apa? Di sini lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah yang diajarkan kepada Siti Aisyah, ya tentunya kalau diajarkan kepada Siti Aisyah, ini juga maksudnya adalah diajarkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan apa? Assalamualaikum. Di situ lafaznya kum. Assalamu alaikum. Salam sejahtera buat engkau, kamu sekalian. Ini menunjukkan di situ ada pihak yang mendengar. Kalau tidak ada pihak yang mendengar, ya tentunya Rasulullah SAW tidak akan ngajarin pakai lafadz kum, mestinya menggunakan lafadz domir yang menunjukkan gaib, menunjukkan orang ketiga berupa hum, assalamu alaihim, mestinya gitu. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita assalamu alaikum. Kamu sekalian, berarti kamu ini kan berhadapan. Kalau dianggap tidak ada, berarti assalamu alaihim, salam sejahtera buat mereka. Ini lafadznya sangat luar biasa. Kalau orang yang cerdas yang ngerti kaidah-kaidah bahasa, ini akan mampu menangkap makna itu sendiri. Assalamualaikum ya ahlad diyar antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum laikun. Dalam lafaz lain disebutkan seperti itu. Engkau telah mendahului wahai orang-orang muslim, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kalian semua dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Ini sebagai bukti kita garis bawahi, selain anjuran untuk melakukan doa kita kepada ahlul kubur, ahlud diyar tadi yang dikatakan, ya, ini juga memiliki arti bahwa yang namanya mayit itu bisa mendengar. Kadang ada ya sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa mayit itu udah nggak mendengar. Ngapain diajak ngomong? Tatkala nyun sewu, ada sebagian kaum muslimin yang ketika sedang di areal pekuburan dikubur, ditanam, ya, ada ustadznya yang istilahnya bahasa kita mentalkinkan mayit. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Itu ada kadang yang semacam mencemooh. Mayit kok tidak ngomong. Sudah meninggal kok diajak ngomong, tidak bisa bicara. Memang iya tidak bisa bicara, tapi dia bisa mendengar. Sesuai dengan apa? Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ketika kita ditalkin seperti itu, fa innahu yasma' wa la yujib. Dalam hadis disebutkan fa innahu yasma' wa la yujib. Sesungguhnya dia mendengar tapi masih enggak menjawab. Dipanggil lagi yang kedua, fa innahu yastawi qa'idan. Sesungguhnya dia duduk. Dipanggil yang ketiga baru nyaut, baru memberikan jawaban. Ya fulan bin fulan, ya disebutkan di situ. Yang dipanggil yang ketiga, tatkala dipanggil yang ketiga dalam hadis disebutkan, ya, arsyidna yarhamukallah. Ini mayit itu memberikan jawaban. Jawabannya apa? Arsyidna yarhamukallah. Berilah kami petunjuk, bimbinglah saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kalian. Bayangkan. Ini situasi yang saling memberikan manfaat saat tatkala kita menyampaikan yang namanya talqin tadi itu. Ketika memanggil namanya saja dia nyambung. Arsyidna yarhamukallah. Bimbinglah kami, kata orang yang dikubur tadi, bimbinglah kami, ajari kami. Makanya terus diajari sama mudinnya biasanya itu, sama ustadznya diajari sampai annal qabra haqqun wa annal mauta haqqun, sebutkan sampai panjang itu. Sampai terakhir sabbatakallah bil qauli sabit, sabbatakallah bil qauli sabit, biasanya seperti itu. Nah, ini teks-teks ini bukan ngarang ustadznya itu. Akan tetapi melalui taklim dari Rasulullah SAW, diambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bisa dikategorikan, bisa diterima, sahih. Ya. Ini tolong digarisbawahi. Kita
di dalam beragama tentunya tidak lepas dari yang namanya pendalilan. Dalilnya harus jelas. Ya. Tidak mungkin ulama memberikan pengajaran, memberikan taklim kepada kita, memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita tanpa ada dasar apa-apa. Itu tidak mungkin. Cuman kita saja yang mungkin belum sampai kepada ilmunya. Belum sampai kepada pengetahuan tersebut. Tentunya sebagai orang yang haus akan ilmu agama, kita tidak akan bosan-bosannya untuk terus dan terus menggali ilmu agama sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, agar kita dalam beragama ini lebih memahami dan menghayati dalam pengamalan kita dalam Islam itu sendiri. Hadirin jamaah NTV yang dirahmati Allah, itu gambaran bahwa anjuran ziarah ini sebenarnya tadi saya katakan ada hadis Rasulullah SAW, zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah, tudzakirukum bil akhirah. Yang kedua mungkin ada lagi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Yang ketiga riwayat yang menyatakan Siti Aisyah diajari doa tentang masuk kubur, areal pekuburan maksudnya, bukan masuk ke dalam kuburannya, tapi masuk ke areal pekuburan. Kita dianjurkan untuk berdoa, mendoakan yang ada dan mendoakan diri kita sendiri. Insya Allah bikum lahikun di situ. Sebenarnya penghayatan yang sangat luar biasa kalau kita paham. Anda jalan duluan, saya akan nututin sampean nanti. Ini bukti kalau kita menghayati, tentu kita akan mencapai titik sadar bahwa kita akan kembali, kita akan menghadap Allah, kita akan mati, kita akan menjadi seperti yang kita ziarahi ini. Ini poin yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ambil pelajaran daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya katakan, saya pertegas lagi bahwa ziarah kubur ini perkara yang diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang masyru', yang bisa kita lakukan untuk menambah keimanan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Itu yang bisa kita potret pada season ini. Saya kembalikan kepada Mbak Farah. Namun Ustaz, ada hadis yang kurang lebih artinya seperti ini. Jangan berpergian kecuali 3 masjid. Oh, terus? Ziarah wali songo itu tidak boleh gitu. Gara-gara hadis itu? Ya. Gara-gara hadis, janganlah kamu bepergian kecuali kepada 3 masjid. Oke. Ini salah satu hadis yang banyak disalahfahami. Banyak disalahfahami. Hadis ini berbunyi la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjidil hada wa masjidil haram, masjidil haram wa masjidil hada wa masjidil aqsa. Intinya tiga masjid tadi. Nah, ini akan saya jabarkan setelah pariwara berikut ini, ya, Mbak Farah ya. Setelah pariwara berikut ini kita akan jelaskan. Baiklah Ustadz, penjelasan akan dilanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Qalbun Salim. Mari kita simak kelanjutan dari penjelasan sebelumnya. Melanjutkan keterangan hadis Rasulullah SAW tadi, kita terputus tadi dengan jeda ya. Hadis Rasulullah SAW ini dianggap pelarangan terhadap orang yang melakukan rehlah atau melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Menggunakan hadis yang salah tempat gitu loh. Ini sama sebagian kaum muslimin dijadikan hadis
dijadikan dasar untuk melarang orang yang bepergian untuk ziarah kubur. Contoh ziarah Wali Songo, Wali Limo, ke ulama mungkin, ke para aulia. Kita ziarah melakukan perjalanan, itu tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Menggunakan hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian berkehendak untuk melakukan bepergian kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, ini dijadikan alasan kita nggak boleh melakukan perjalanan kecuali apalagi untuk beribadah, ini nggak boleh. Ziarah kubur kan masuk kategori kurbah, termasuk alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan alasan untuk melarang. Padahal di situ apa? Janganlah kamu melakukan perjalanan menuju. Mestinya gini, janganlah kamu melakukan perjalanan dengan tujuan mengarah ke masjid dengan tujuan sholat kecuali kepada tiga masjid. Itu spesifiknya seperti itu, bukan perjalanan secara umum. Sama saja begini, sampean. Jangan kamu melakukan perjalanan janganlah kamu melakukan perjalanan kecuali ke perpustakaan nasional. Berarti konteksnya tentang perpustakaan. Perpustakaan yang ada di Indonesia, janganlah kamu melakukan kecuali berarti harus ke sana duluan. Ada nilai utama di perpustakaan nasional itu, meskipun di perpustakaan daerah, kabupaten ada, provinsi ada, tapi ada nilai positif kaitannya dengan perpustakaan. Bukan berarti kita mau ziarah ke rumah orang tua kita, berkunjung ke rumah nenek, tidak diperbolehkan. Ini salah kaprah. Rasulullah memang kalimatnya sedikit tapi maknanya luar biasa. Ini kadang diambil ngawur itu. Jangan kamu mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 tempat ini saja. Aneh kadang. Padahal maknanya di situ maksudnya adalah janganlah kamu berkehendak untuk melakukan perjalanan menuju masjid untuk sholat kecuali ketiga hal ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena 3 tempat ini memiliki keistimewaan. Makanya ada anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarah ke 3 masjid ini. Kita dianjurkan untuk berkunjung ke sana, untuk melakukan ibadah di sana, karena pelipat gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita beribadah di Masjidil Haram, tatkala kita beribadah di Masjidil Aqsa, tatkala kita beribadah di Masjid Nabawi. Ini salah, tidak ada kaitannya dengan ziarah kubur itu sebenarnya. Ini digunakan untuk ziarah kubur, aneh gitu loh. Tidak ada kaitannya sama sekali ini. Mana yang menyatakan kamu jangan ziarah kubur, tidak boleh. Apalagi mengharamkan, ini aneh juga dengan hadis ini. Padahal hadis ini arahnya bukan apa? Bukan mengarah kepada areal kuburan, bukan makbarah, bukan di kuburan, tapi mengarah ke masjid. Karena buktinya apa? Ujungnya, kecualinya tadi. Kecuali ketiga masjid, berarti yang dibicarakan tentang konteksnya adalah masjid. Janganlah kamu bepergian kecuali ke Ragunan. Apa Ragunan itu? Kebun binatang yang ada di Jakarta. Ya kan? Berarti maksudnya adalah janganlah kamu berkunjung ke kebun binatang kecuali di Ragunan. Maksudnya apa? Ragunan lebih utama daripada yang lainnya. Maksudnya gitu. Bukan ada larangan. Bukan larangan, tapi menunjukkan nilai plus, nilai lebih dari yang disebut tadi itu. Kayak tadi, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, sama Masjid Haram. Ini menunjukkan bahwa 3 masjid ini memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dipahami. Ini banyak orang Islam yang terkecoh di sini, dikasih hadis ini, ya manggut-manggut aja. Padahal hadis ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kuburan. Digunakan untuk melarang orang yang ziarah kubur. Aneh gitu loh. Makanya tolong kita sebagai kaum muslimin, hendaknya kita jangan gegabah
mendengarkan informasi-informasi dari apa ya istilahnya yang mengaku ustadz dan lain sebagainya terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sebelum di cross check kepada ahlinya, sebelum diberikan penjelasan, menunggu penjelasan daripada ahlinya. Selain itu, sebenarnya anjuran terkait dengan rehlah ilal kubur, ila makbaroh istilahnya ya, ilal makabir, kita ada anjuran terkait dengan yang namanya mengadakan perjalanan menuju ke kuburan. Ada nilai-nilai tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama pakar hadis, juga pakar fikih. Beliau pernah ditanya ziarah ke makam wali ya, tentang ziarah ke makam wali. Gimana gitu loh. Ziarah ke makam wali itu boleh apa tidak? Beliau mengatakan apa? Kata beliau, qurbatun mustahabbah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mustahabbah. Mustahabbah itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Wa kadza, kata beliau, wa kadza ar-rihlah ilaiha, ar-rihlatu ilaiha. Begitu pula rehlah atau mengadakan perjalanan menuju ke kuburannya. Itu juga dianjurkan, berarti qurbatun mustahabbah. Ini termaktub dalam Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 24. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama menganjurkan kepada kita untuk melakukan perjalanan. Kemana perjalanannya? Ke makbaroh. Loh, apa ada nilai plusnya? Apa ada lebihnya sih? Kita berdoa di kuburan sama berdoa di rumah. Kadang kan ada sedikit ya pikiran-pikiran nakal lah ya. Bahwa ngapain kita doa di sana? Doa di sini kan bisa saja. Di rumah juga bisa, di masjid juga bisa. Ma'asyiral hadirin, jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Allah perlu kita ketahui bahwa Allah ini memberikan satu kebaikan bukan satu, tapi berbagai macam kebaikan, berbagai macam cara untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesimpel itu. Allah memberikan keluasan dan semacam kemudahan, kelonggaran yang sangat luar biasa kepada kita. Di masjid berdoa bagus, di rumah bagus, di areal perkuburan juga bagus, tidak apa-apa, boleh. Ya. Bahkan ada anjuran-anjuran khusus ya, terkait dengan kita berdoa di areal perkuburan. Siapa yang menyatakan? Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Al-Jazari fi kitabih Uddatul Hisnil Hasin. Ya, beliau menyatakan bahwa wa min mawadi'i ijabatid du'a kubur salihin, termasuk ya tempat-tempat diijabahnya doa itu kata beliau adalah kuburus salihin, kuburannya orang-orang soleh. Makanya ini ada anjuran kita berkunjung ke makamnya orang yang sudah kita yakini bahwa beliau itu adalah soleh, kesolehannya sudah apa istilahnya, orang sudah tahu tentang kesolehannya itu, sudah terkenal dengan kealimannya, kewaliannya mungkin. Ini sudah diketahui banyak orang kan, dan kita yakin di situ akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan ijabahnya lebih ya, dimungkinkan peluangnya lebih besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil peluang-peluang. Ada peluang-peluang ijabah doa di mana? Di tempat ini. Kadang Allah memberikan tempat dikabulkan doa. Terus ada lagi memberikan waktu untuk diijabah doanya. Ada waktu apa? Ketika sujud kita, tatkala di sepertiga malam, Allah menyiapkan waktu-waktu tertentu. Ini bukti apa ya? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak tempat-tempat yang di situ dimungkinkan diijabah doa. Banyak waktu-waktu yang di situ diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuktikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini, kasih sayang Allah kepada kita, diberikannya waktu-waktu yang diijabah dan tempat-tempat yang diijabah kepada kita, sehingga kita lentur bisa milih yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang memang jos, banyak sekali ibadah di tempat-tempat yang memang benar-benar
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang mengambil waktu sepertiga malam, dilakukan terus-menerus. Ada yang menggunakan setiap kali sujud dia berdoa kepada Allah, terutama sujud terakhir. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NTV, bahwa ziarah ke kubur wali, ke kubur orang-orang soleh ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, sangat bermanfaat buat kita bersama. Ya. Sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kita kembalikan kepada Mbak Farah, monggo. Baik Pak Ustadz, penjelasan akan dilanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di acara Qalbun Salim NTV. Mari kita simak penjelasan lanjutan dari sebelumnya. Terima kasih Mbak Farah. Kita akan lanjutkan keterangan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa salah satu sebab kita dianjurkan untuk ziarah kubur adalah kemungkinan ijabah doa kita. Makanya kita dianjurkan untuk ziarah kubur terutama kepada orang-orang yang jelas kesalehannya, jelas kewaliannya. Kalau memang dia seorang wali, jelas kewaliannya, jadi keilmuannya, keulamaannya ini sudah jelas baik, sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung kepada orang-orang tersebut, ya, orang-orang yang dianggap sudah jelas baik. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Berdoa di sana. Kenapa? Karena anjuran berdoa di sini, di tempat pekuburan istilahnya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa ada ulama yang menganjurkan terkait dengan itu. Bahwa wa min mawadhi'i ijabatid doa, termasuk tempat-tempat dimungkinkannya ijabah, doa itu diijabah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuburus sholihin, adalah kuburan orang-orang soleh. Nah, perlu kita garis bawahi. Lah, kenapa kita ke kuburannya? Kita jangan melihat sebongkah tanahnya atau sebongkah batu. Kita kan anggapan kita yang ada di benak kita ketika kita ziarah itu kan cuman apa? Nyamperin tanah kan gitu. Seakan-akan seperti itu. Tapi yang harus ada di benak kita adalah bahwa yang kita ziarah ini siapa? Gitu loh. Pernah satu ketika Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat utama Rasulullah SAW, ini berziarah dan menangis di situ. Menempelkan pipinya di tanah pekuburan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu ada seorang gubernur Madinah saat itu yang bernama Marwan bin Hakam menghardik beliau. Beliau tidak tahu, si Marwan bin Hakam ini tidak ngerti kalau yang dihardik itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat utama Rasulullah SAW. Dihardik. Atadri matasna. Sampai tahu apa yang sampai lakukan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Maksudnya apa ini? Seakan-akan dia menangis-nangis, merengek-rengek di pekuburan tanah. Pipinya ini diletakkan di tanah sambil menangis. Bayangan si Marwan bin Hakam ngapain sampai nangis-nangis di kuburan sini? Ternyata dilihat ketika yang menangis merengek-rengek di pekuburan ini menoleh ke Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam kaget. Loh, ternyata yang menangis merengek-rengek itu adalah sahabat utama Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang dikunjungi Rasulullah tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ditempati ketemu pertama, tempat yang pertama disinggahi oleh Rasulullah SAW adalah rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ini. Berarti kan luar biasa, memiliki nilai keistimewaan tersendiri.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Akhirnya apa? Tatkala dihardik seperti itu, sahabat Abu Ayyub menoleh, langsung beliau mengatakan, saya ini tahu. Walam atil hajar. Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean teliti kalimatnya. Kita garis bawahi kalimat beliau. Saya mendatangi Rasulullah. Innama ati Rasulullah. Saya ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam atil hajar. Saya tidak mendatangi sebongkah batu. Saya tidak mendatangi sebongkah tanah yang ada di depan saya ini. Tapi di sini saya adalah hadir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita garis bawahi ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Kita sejatinya ketika ziarah kepada kuburan, yang kita hayati di situ kita menghadap kepada siapa? Orang yang meninggal itu tadi. Dia masih ada. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah disebutkan, al-anbiya wahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu masih hidup di kuburannya. Mereka sholat. Bayangkan. Jangan dianggap Rasulullah sudah meninggal terus tidak ada kait. Oh, sangat disayangkan, ini keliru banget ini. Ini keyakinan yang tidak tepat. Rasulullah SAW meskipun sudah meninggal, ini masih memberikan manfaat kepada kita. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, hayati khairun li ummati. Hidupku baik buat umatku. Wa mamati khairun li ummati. Dan matiku pun baik buat umatku. Sahabat bertanya, kalau hidupnya Rasulullah baik buat umat, jelas, nyata, manfaatnya jelas. Karena beliau masih hidup ketika kita tanya tentang ilmu agama, beliau langsung menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Karena beliau masih hidup. Lah bagaimana kalau sudah meninggal? Kok bisa masih baik beliau? Masih dianggap khair, memiliki efek positif, memiliki kebaikan dan manfaat buat kita. Akhirnya Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita, inna a'malakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya amal-amal kalian itu dihadapkan di depanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan, kalau saya melihat umatku berbuat baik, fahamitullah, maka saya akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Beliau mengucapkan alhamdulillah, saya diberi umat yang nurut terhadap syariat, nurut di tata Rasulullah, nurut di tata Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtu syarran, tatkala saya melihat umat ini melakukan kekeliruan, kesalahan, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Istaghfartu lakum, saya akan mohonkan ampun buat kalian. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah SAW masih memberikan pelayanan kepada kita, masih memberikan semacam kemanfaatan buat kita, masih peduli sama kita sebagai umatnya. Umat-umat yang beleng, umat-umat yang keliru, yang salah, yang mungkin melakukan kekeliruan, Rasul masih memohonkan ampun buat kita. Subhanallah. Coba kita peduli kepada Rasulullah, kita kembalikan kepada kita, apa sikap kita, respon kita kepada Rasulullah yang begitu peduli kepada kita. Sangat disayangkan kita menjadi umat yang kurang tahu terima kasih. Rasulullah begitu baik kepada kita, begitu sayang kepada kita, akan tetapi kita kadangkala ditata Rasulullah, ditata Allah, kurang begitu respon. Beribadah kita juga jarang-jarang, malas-malesan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui ziarah kubur, terutama kepada ziarah kepada Rasulullah SAW, ini sangat dianjurkan dalam rangka untuk ngecas, charger ngecas kita supaya iman kita tambah, bahwa kita akan kembali kepada Allah sehingga tumbuh semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran terkait dengan manfaat yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal, ternyata kesimpulannya masih memberikan manfaat. Yang lebih agung lagi, manfaat yang lebih agung, perlu kita ketahui bersama, dan ini saya yakin sudah paham, sudah pernah dengar, akan tetapi masih belum bisa mengambil pelajarannya. Kita semua tahu syariat salat kapan diperintahkan salat? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah perintahkan 50 waktu. Kemudian turun dari Sidratul Muntaha, turun ketemu siapa? Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, sampean dapat berapa perintahnya? 50. Minta keringanan kepada Allah. Jaluk tolong. Saya minta tolong. Minta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat saya saja yang besar-besar dikasih 2 waktu saja, itu keteteran. Apalagi umat sampean yang kecil-kecil. Itu bahasa kita ya. Bahasa kita seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah meminta kepada Allah sampai 9 kali naik turun. Ya. Di tempat, kembali ke tempat di mana Rasulullah mendapat wahyu berupa perintah sholat. Kita perlu garis bawahi, bukan berarti Allah ada di langit, bukan ada di Sidratul Muntaha, tidak. Tapi Rasulullah yang berada di tempat di mana beliau menerima wahyu. Ya. Jadi bukan berarti Allah ada di sana. Hati-hati, ini kadang dipelintir ini. Peristiwa ini dijadikan alasan bahwa Allah itu ada di langit. Alasannya Isra Mi'raj bahwa Nabi Muhammad kok naik ke 7 lapis ini, ke langit nomor 7. Wah, ini beranggapan mereka bahwa Allah ada di sana. Itu anggapan yang keliru. Kenapa kok Isra Mi'raj ini dianjurkan, dijalankan dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada kita, kepada umat, untuk memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi tadi. Saya katakan bahwa perintah, kita kembali lagi, perintah sholat yang sebelumnya berapa tadi? 50 waktu, jadi berapa? Jadi 5. Atas jasa siapa? Ketika beliau turun ketemu Nabi Musa, berarti atas jasa Nabi Musa alaihissalam, perintah sholat yang sebelumnya 50 menjadi 5. Kita patut berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam karena jasa beliau. Perintah sholat dari 50 menjadi 5. Patut kita berterima kasih. Perlu kita garis bawahi lagi. Nabi Musa pada saat itu masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Akan tetapi masih bermanfaat buat syariat kita, berupa syariat yang paling utama yang disebut oleh Rasulullah SAW, Imaduddin, sebagai tiangnya agama. Itu berkat jasa orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini perlu kita garis bawahi. Jangan dianggap orang mati sudah nggak manfaat sama sekali. Banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih memberikan manfaat buat kita semua. Tadi saya katakan Rasulullah juga sudah mendoakan kita, padahal Rasulullah sudah meninggal, dan banyak-banyak lagi. Nah, karena waktu nggak mungkin kita akan menjelaskan manfaat-manfaat secara spesifik, secara panjang lebar. Yang jelas ada 1-2 hadis Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu masih memungkinkan kita ambil manfaatnya. Ini keyakinan yang harus kita tancapkan pada diri kita agar kita beragama ini tidak keliru. Kita tetap menyembah kepada Allah, tapi melalui media-media dalam artian sarana yang diberikan oleh Allah, wasilah-wasilah yang diberikan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh syarak. Tetap kita harus mengacu kepada syarak. Selama syarak memperbolehkan menggunakan cara seperti itu, kita gunakan dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita kembalikan kepada Mbak Farah, monggo. Baik, kita tarik kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa ziarah kubur boleh, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Bahkan sahabat dan ulama salaf juga. Sekian acara Qalbun Salim episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Saya sebagai presenter mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.